Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Muhammad Lukmanul Hakim. Gue dari Universitas Terbuka Jakarta. Sebenarnya ini tugas dari struktur data, pembahasan tentang tipe data primitif dan juga tipe data array dalam bahasa pemrograman Java gitu. Nah, cuman gue mau sedikit bawa santai aja kali ya, biar teman-teman juga bisa enjoy buat nonton videonya gitu. Nah, di kesempatan kali ini gue mau belajar Java ya. Belajar Java dengan tujuan mengolah tipe data primitif, yaitu tipe data primitif dan tipe data array. Nah, di sini yang setelah gue pelajarin itu bahwa Java itu, sebelum kita masuk ke Java, tipe data primitif, kayaknya kita harus tahu dulu Java itu apa kan gitu. Jadi Java itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Dan juga Java ini sebenarnya udah lama banget teman-teman. Ini sekitar tahun 90-an Java itu sudah launching gitu. Kemudian dikembangkan sampai sekeren sekarang, yang juga sekarang bisa untuk membuat sebuah aplikasi Android segala macem gitu. Teman-teman juga bisa mungkin searching sendiri ya Java itu apa gitu, dan juga sejarahnya gimana, yang ada logo coffee-nya teman-teman. Nah, kemudian gimana sih cara ngoding Java, apa aja yang bakal kita perluin gitu. Sebenarnya ngoding Java tuh kita butuh JDK teman-teman. JDK tuh Java Development Kit, yang isinya itu ada compilernya, ada plugin yang nanti bakalan kita butuhkan segala macamnya gitu. Nah, itu semua sebenarnya sudah tersedia di Java NetBeans, yaitu kode editornya dari Java yang sudah disediakan di situs resminya juga. Tapi di sini gue bakal pakai online compiler dari programmist.com ya. Ini sebenarnya ini sebenarnya text editor yang buat Java yang gratis, juga cepet gitu. Teman-teman juga bisa coba, ini lumayan membantu sih buat kita berkenalan dengan bahasa pemrograman baru yang mau kita kenalin dulu gitu, kayak oh ini tuh gimana sih cara operasionalnya gitu. Nah, ini kayaknya cocok banget nih buat coba-coba aja gitu. Setelah kita tertarik dan juga pengen menelusuri lebih dalam atau membuat sebuah program yang lebih serius, mungkin baru kita install, entah itu di Visual Studio Code juga bisa, kemudian di NetBeans-nya yang secara visualnya juga lebih bagus gitu. Kali ini gue mau pakai di sini, dan gue mau buat sebuah program yang ngebahas tentang tipe data primitif dan juga tipe data array gitu. Oke. Tipe data primitif itu apa dan tipe data array itu apa, bakal gue bahas sambil kita ngoding ya teman-teman. Oke. Yang pertama kita lihat dulu, tugas gue itu sebenarnya disuruh untuk bahas tipe data primitif. Di sini terdiri dari boolean, integer, floating point, karakter, dan string gitu. Nah, ini contoh codingan yang di dikasih gitu ya. Ada sebuah kelas yang namanya my class, kemudian ada void main, terus di sini baru dideklarasikan nilai-nilainya. Oke, gue bakalan coba di sini. Oke, kita bakalan bikin satu kelas dulu, public class tipe data primitif kali ya. Oke. Biar lebih, nah nya dulu static void main. Di sini ada string arts. Kita contohin dulu ya kali ya. Integer nilai mahasiswa dengan 1. Coba kita print dulu ininya nilai mahasiswanya.
kita testing dulu teman-teman. Nah, di Java tersendiri ini struktur kode yang dasarnya teman-teman ya. Kita punya kelas, terus punya static void main-nya. Ini tuh buat ngerunning sih. Tanpa ini kelas ini nggak bakalan bisa running gitu tanpa static void main ini. Nah, untuk menampilkan sebuah variabel atau menampilkan hasilnya, ini sintaksnya juga nih, sintaks sederhana dari sintaks dasar untuk menampilkan sistem .out.println. Kita bakal menampilkan variabel nilai mahasiswa yang dimana kita isi dengan angka 1 dan tipe datanya adalah integer. Oke, kita coba run. Ini ada error, one error compilation failed. Oke, sorry gue kurang titik koma. Nah, nilai mahasiswanya nampil 1 ya teman-teman. Oke, itu basic buat print dulu biar kita memastikan kode kita bisa di running atau enggak. Kemudian baru kita masuk ke tipe data primitif tadi, yaitu tadi ada integer, boolean, floating point, karakter, dan string. Oke, sebelum situ gue mungkin bakal bikin kategori kali ya. Kategori tipe data itu berarti kan integer itu angka, kemudian ada huruf atau karakter, kemudian ada tipe data logika. Ini huruf kok sih? Huruf atau karakter, kemudian ada angka. Nah, nilai ini masuk ke sini. Tipe data angka ini yang gue tahu itu sebenarnya ada banyak teman-teman, ada byte, ada double, segala macem. Tapi yang kita bakal ngikutin dulu apa yang bakal dibahas di dalam panduan ini gitu. Nah, floating point sebenarnya ini sih. Floating point itu sebenarnya tipe data angka gitu. Cuman dia bisa menampung angka yang lebih banyak gitu. Sementara kalau integer itu tipe data number yang berfungsi untuk menampung bilangan bulat gitu. Contohnya dari 1, min 1, juga 0 gitu, tanpa ada desimal. Itu fungsi dari tipe data integer teman-teman. Kemudian coba nilai rata ya. Nilai ratanya itu 7,55. Nah, ini salah satu cara penulisan untuk dikonversikan dari nilai double, desimal double. Default dari default nilai dari Java itu sebenarnya desimalnya masuknya ke double teman-teman. Cuman kalau misalkan kita mau konversikan menjadi float itu kurang lebih formatnya seperti ini gitu. Kita juga masukin aja tipe data double buat kita jadi pembuktian aja gitu. Nilai kalkulasi deh atau apalah. Mungkin 80. Nah, coba kita bakalan print dulu nilai rata. Ini bakal jadi seperti apa. Nah, ini teman-teman. Ini bakal jadi 7,555 FM. Coba kalau kita tambahin 0,000. Maksudnya tetap ke sebelumnya karena ini di float ya. Ini termasuk tipe data double. Jadi bedanya tipe data float dan double sebenarnya secara keseluruhan hampir sama, cuman bedanya dari kapasitas mungkin. Secara bahasa manusianya tipe data double itu lebih besar daripada tipe data float kegunaannya gitu. Misalkan kita mau ngambil air, itu lebih banyak menggunakan ember yang gede daripada menggunakan mangkuk gitu. Mungkin gitu sih secara bahasa manusianya gitu. Kemudian nilai udah ya, integer angka udah. Kita masuk ke huruf itu tipe data di huruf atau karakter itu ada char dan juga string. Oke, kita masukin kategori nilai. Kita masukin variabel kategori nilai sebagai tipe data char
misalkan A, defaultnya A ya. Kalau bawahnya mungkin apa ya, deskripsi nilai kali ya, keterangan nilai sama dengan sangat baik, mungkin seperti ini. Nah, kita print dulu, kita print kategori nilai. Oh sorry, string itu harus menggunakan kutip 2. Nah, ini kalau kita print yang tipe data string, ini muncul sangat baik. Oke, jadi perbedaan antara char dan string, sebenarnya kedua tipe data ini sama untuk menampung value huruf atau karakter, cuman untuk char ini hanya menampung satu huruf teman-teman, dengan cara penulisan menggunakan petik 1. Itu format dari penulisan tipe data char. Kemudian untuk tipe data string, dia bisa menampung deskripsi teks yang mungkin, atau huruf yang lebih dari 1 gitu. Nah, coba kita keterangan nilai. Oh udah ya, kita udah menampilkan keterangan nilai yang berisi tipe data string. Nah, kemudian kita berkenalan dengan tipe data yang logika. Itu kita pakai boolean biasanya. Boolean status lulus ya, sama dengan true atau false. Nah, di dalam tipe data boolean ini itu ada 2 value teman-teman, ada true dan false, hanya itu gitu. Atau dalam integer mungkin bisa dibilang 0 atau 1 gitu. Kalau true itu 1, kalau false itu 0. Nah, secara default kalau misalkan start boolean ini harusnya dia menampilkan true ya. Default dari boolean itu true kalau gak salah. Oh nggak bisa teman-teman, jadi di Java ini harus dideklarasikan true. Oke. Nah, ini sudah nampil ya, tipe data boolean ada true dan false. Kalau kita isi satu harusnya masih true sih. Oh enggak, sorry. Jadi benar-benar di Java itu harus spesifik, setiap tipe data harus dimasukkan value yang kompatibel dengan tipe datanya. Oke. Kita buat sebuah kondisi. Untuk membuat sebuah kondisi di Java sebenarnya kurang lebih sama ya sama pemrograman lain, menggunakan sintak if conditional, yang dimana if kondisi yang mau kita buat misal nilai mahasiswanya lebih dari 7, maka kita akan bikin kategori nilainya sama dengan A gitu. Terus keterangan nilainya sama dengan sangat baik. Sorry, ini harus ada titik koma. Kalau string pakai kutip 2, dan juga status lulus sama dengan true. Lalu kita buat kondisi jika itu tidak terpenuhi, atau membuat sebuah, kita buat jika benar, nah, dan jika tidak. Nah, ini sebenarnya if conditional ini pasti teman-teman udah familiar ya. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan bahasa pemrograman masing-masing. Yang kebetulan di Java ini masih kompatibel menggunakan if conditional yang seperti ini gitu. Nah, kita buat sebuah kondisi jika nilai mahasiswanya lebih dari 7, maka ini kondisi benarnya. Kemudian ini kondisi jika tidak benar ya. Gua mau buat kategori nilainya jadi misalkan B.
Terus keterangan nilai sangat baik. Status lulus sama dengan true. Nah, gue mau buat ini menjadi kondisi yang lumayan banyak, karena nilai kan pasti banyak kategori, ada A, B, C, D gitu. Nah, gue mau buat berarti di sini kondisi kedua, else if nilai mahasiswa lebih dari 7 dan nilai mahasiswa kurang dari 8 mungkin, atau 9 ya, 9 ini lebih dari 8, maka baik. Kita buat lagi, jika tidak, kita buat 3 kondisi aja berarti teman-teman. Jika enggak, maka jika tidak, maka gunakan kondisi kedua. Kalau teman-teman yang belajar logika informatika pasti familiar dengan kondisi ini gitu. Atau teman-teman yang mungkin baru lihat video ini dan kemudian kebetulan baru belajar Java, ini adalah contoh aja gitu. Contoh kita mengkondisikan menggunakan tipe data primitif yang sudah kita deklarasikan di atas, dan bagaimana cara mengaplikasikannya terhadap kebutuhan kita. Sebenarnya tujuannya itu sih. Nah, kita buat kondisi jika tidak dari kedua kondisi ini gitu, maka ini harusnya 8 berarti. Nah, false, langsung D aja deh, tidak lulus. sangat baik. Terus apa ya, tidak baik, cukup kali ya, kurang aja deh, kurang gitu. Nah, oke. Gue udah buat sebuah kondisi yang mana ini untuk menentukan kategori nilai mahasiswa tersebut gitu. Gue mau munculin 3 variabel kategori nilai, keterangan nilai. Kategori nilai, kemudian keterangan nilai, dan juga status lulus. Mungkin pakai string biar lebih jelas kali ya. Kategori nilai ini keterangan nilai, ini status lulus. Oke, coba kita running, apakah ada error atau enggak. Nah, ini bisa ya teman-teman, kita masuk ke kondisi D. Karena apa? Karena nilai di atas yang sudah kita masukkan itu 1, yang dimana 1 apakah lebih besar daripada 8? Tentu tidak dong, maka dia akan masuk ke else nya. Nah, else yang kedua gue buat kondisi lagi, yang dimana nilai mahasiswa itu lebih dari 7 dan juga nilai mahasiswanya kurang dari 8. Jadi dia tuh di antara 7 dan 8 gitu. Maka kalau kondisinya masuk ke situ, nilainya B gitu. Nah, jika tidak kedua di atas ini, maka dia masuk ke sini, ke else yang terakhir, yang dimana state yang dikasih itu kategori nilainya D, kemudian keterangan nilainya kurang, dan status lulusnya false. Nah, karena nilai mahasiswanya 1, maka dia masuknya ke sini teman-teman. Oke, lumayan paham ya. Nah, coba kita masukkan, kita pengen masukkan ke kondisi kedua kan, nilainya B. Berarti dia lebih besar daripada 7 dan juga kurang dari 8. 7,5 mungkin deh. Coba kita buat
Kenapa teman-teman ini error? Karena kita menggunakan tipe data integer. Oke. Kalau misalkan kita menggunakan tipe data integer tapi value-nya itu desimal gitu. Nah, kita nggak bisa nih kayak gini. Tipe datanya nggak kompatibel. Maka kita harus menggunakan float atau double. Tapi karena ini sederhana, mungkin kita pakai float aja ya. Coba. Oke. Juga tidak bisa, kita pakai double aja. Nah. Ntar gue harus naruh dulu teman-teman biar nggak hilang. Nah, di sini keterangannya dia masuk ke kategori nilai B ya. Kemudian keterangan nilainya baik, status lulusnya true. Nah, dia masuk ke kondisi yang kedua. Oke. Sekarang kita buat dia masuk ke kondisi yang ke-1, berarti dia harus nilainya lebih dari 8. It means 9 gitu. Oke, kita coba. Nah, dia masuk teman-teman. Nah, jadi kurang lebih gini ya. Penggunaan dari tipe data primitif yang dimana yang tadi kita buat tipe data integer terus menemukan case kita menginput nilai sebesar 7,5 dengan masuk. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari setiap tipe data yang dibuat di Java gitu. Jadi teman-teman harus mengalokasikannya dengan kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan terjadi case kayak tadi ya, contohnya permasalahan kayak tadi ada error yang dimana value-nya itu desimal, cuman kita masukinnya ke tipe data integer, jadinya tidak kompatibel gitu. Oke. Ini kayaknya udah cukup jelas untuk tipe data primitif ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke tipe data array kali. Oke. Sorry. Tipe data array. Oke. Kayaknya gue hapus dulu kali ya. Ini udah cukup jelas ya. Gue mau hapus biar enggak ngalangin space aja sih. Tipe data array. Sorry. Oke, kita lihat lagi soalnya. Ini udah oke, floating point juga udah tadi kita bahas, string juga udah. Ini ada tipe data array yang dimana tipe data array ini ada 2 dimensi dan 1 dimensi. Pertama tentu kita ke 1 dimensi dulu dong. Coba kita pahami ya, kita pahami bareng-bareng dari contoh kode yang udah dikasih sama tutor. Kita lihat bareng-bareng. Oke. Ini tipe data array array 1 dimensi ya. Dimana gue mau ubah, udah nggak bisa di negara ASEAN kali ya. Negara ASEAN kita assign sebagai tipe data baru dari string yang dimana oke, gue bakal bahas bentar, gue tulis dulu. Apa namanya, Malaysia. Nah teman-teman, gue udah buat ini yang dicontohin sih tadi di modul apa namanya, di tugasnya. Jadi
tipe data array ini bentuk penulisannya seperti ini teman-teman. String array negara ASEAN, yang dimana variabel negara ASEAN ini adalah array dari tipe data string gitu. Negara ASEAN kemudian kita assign lagi sebagai new string, kita kenalin lagi nih gitu, si negara ASEAN ini tuh punya 3 di dalam value negara ASEAN itu ada 3 data gitu, yang dimana cara membaca si array itu dimulai dari 0 teman-teman. Jadi indeks, misalkan ada 3 data array, maka 3 data ini indeks ke 0, 1, dan 2. Nah, bukan 1, 2, 3. Jadi ngitungnya bukan gitu. Kita dimulai dari 0 berarti ngitungnya. Nah, gua ngisi array 0 ini adalah Indonesia isiannya. Kemudian array 1 itu adalah Singapura. Kemudian array 2 itu adalah Malaysia. Nah, gue pengen nih nampilin urutan negara kedua, yaitu urutan negara kedua kan sebenarnya Singapura, cuman dia ada di indeks ke-1. Jadi kita buatlah begini penulisannya. Menampilkan urutan negara kedua dengan menampilkan variabel negara ASEAN atau array di negara ASEAN, yang dimana dia adalah indeks ke-1. Indeks ke-1 kan berarti ini. Nih, negara ASEAN 1 sama Singapura. Gua ini mau di komen dulu. Harusnya dia bakal nampilin Singapura ya. Nah, oke, benar. Dia nampilin Singapura. Oke, jelas ya. Jadi cara membaca indeks array itu kayak gitu. Array 1 dimensi ya, teman-teman. Kemudian buat nampilin semua yang ada di dalam sini, seluruh urutan negara, maka kita harus membuat sebuah perulangan gitu. Nah, perulangan ini sebenarnya perulangan yang sederhana banget sih. Kita menggunakan for looping gitu. Looping ini atau perulangan ini cara membacanya gini. For integer, kalau i itu sama dengan 0, maka dan i lebih daripada 3, maka tambahkan gitu. Atau i tambah 1. I itu kan berarti kita mau nge-state sebuah nilai dari pertamanya 0. Itu tuh angka untuk kita memulai sesuatu gitu. Kita integrasikan, kita deklarasikan menjadi variabel i yang dimana nilainya 0. Berarti nilai ke 0 gitu. Nah, nilai ke 0 ini masih kecil daripada 3, maka dia terus nambah 1 tuh. Jadi dia bakalan terus nambah 1 sampai dia sama dengan 3 atau kurang dari 3, baru dia nggak bakalan nge-looping lagi gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih bagus daripada kita manual bikin i lebih kecil daripada 3 gini ya. Caranya adalah kita bisa ambil panjang dari array tersebut gitu. Harusnya ini seperti ini, karena ini format dari smooth programming kayak gini, mengambil length atau panjang dari negara ASEAN. Negara ASEAN ini kan array-nya ada 3, berarti harusnya dia otomatis jadi 3 gitu. Baru kita print negara ASEAN dengan indeks ke i itu berarti kan dia bakal terus nampilin sesuai dengan length-nya dan logika di sini terpenuhi gitu. Misalkan i-nya 0, i lebih kecil daripada 3 kan, maka ini akan dijalankan gitu. Dan ini bakal terus ngeprint sampai dia i-nya itu lebih besar daripada panjang si array ini gitu. Oke, kita bakalan coba. Nah, begini teman-teman. Dia nampilin Indonesia, Singapura, dan Malaysia gitu, sesuai dengan panjang dari array yang ada di sini gitu. Dan ini adalah cara kita menggunakan tipe data array yang 1 dimensi. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kalian bisa sambil coba-coba sendiri, karena gue juga nyambil implementasi dari soal yang diberikan gitu. Kemudian kita olah dan kita pahami gitu sih cara belajarnya. Oke, kita masuk ke array 2 dimensi. Kita
kita lihat di sini, kita nggak bisa sini nih. Nah, sampai sini ini 2 dimensi ya. Oke. Array 2 dimensi ini berarti ini ada 2 lapis gitu, atau apa ya, ada lebih dari 1 lapis. Jadi kan kalau misalkan indeks Singapura, Indonesia, Malaysia, jadi dia cuman ada 1 baris gitu. Nah, linear gitu lah bisa dibilang. Nah, kalau misalkan array yang 2 dimensi itu kayak table, teman-teman. Kita punya nama isinya apa, kemudian kita punya umur isinya apa gitu. Nah, kita mau lihat di sini dari contoh yang sudah diberikan. Itu kita menampilkan isi array pada indeks ke 0 dan 0 dan 2 dan indeks keduanya ke 1, dimensi keduanya ke 1. Coba kita running dulu ya. Nah, indeks ke 0 kemudian array ke 0 pada kata, kemudian indeks ke 0 isinya itu 1. Coba kita lihat bentuk katanya kan kayak gini. Nah, ini 1 0 ke 0 berarti kan 0 ini gua mau bikin gini aja deh biar gampang. Nah, ini adalah indeks 0, kemudian ini juga, ini indeks ke 1 ya, kemudian ini indeks ke 2. Nih teman-teman, indeks ke 0 adalah seluruh bait ini nih, seluruh barisan ini. Kemudian ditandai dengan apa? Ditandai dengan ini, kurung kurawal di sini menandakan indeks 0 gitu, atau indeks yang pertama lah. Nih biar lebih gampang, kita bakal lebih buat dia lebih terlihat. Nah, indeks ke 0, sorry ini lebih baiknya di atas deh. Nah gini, dari data pertama kita sebut aja lah, jangan indeks lah, kita kasih nama rumah. Oke, ini rumah ke 0, kemudian kita pisah lagi biar lebih gampang ngebacanya. Nah, ini rumah indeks ke 1 gitu, atau rumah kedua. Kemudian kita buat lagi kayak gini. Nah, jangan lupa biar nggak bingung, harus dibiasain rapih teman-teman. Nah, ini rumah di indeks kedua atau rumah ketiga gitu. Nah, rumah punya perabotan kan. Ini bahasa manusianya ya. Kita buat si rumah ini punya barang ke 1 gitu. Kita anggaplah barang gitu. Barang ke 0, sorry, ini barang ke 0 berarti. Nah, ini barang ke 1 berarti. Ini barang ketiga. Gue bakal copy juga di sini. Cepet. Nah, oke. Ini barang ke 0, ini ke 1, ini ke 2. Sorry, ini ke 2, bukan ke 3. Ini ke 0, oke, ini ke 1, ini ke 2. Nah, gini. Kita mau menampilkan ini 1, atau jangan 1 deh, bingung. Kursi, meja, lemari.
lemari. Kemudian di kategori bedroom atau kamar mandi apa ya, sabun kali ya, sabun, shampoo, kemudian ada sikat toilet deh. Oke. Kemudian di barang ketiga misalkan di atap ya, ada apa namanya, jangan atap deh, di halaman deh ada rumput, ada gunting rumput. Oke. Ada apa namanya, gayung, ada keran air mungkin ya, keran deh, jangan ada apa namanya, wastafel lah anggap. Nah, kita mau menampilin wastafel kan. Wastafel ini berada di rumah dengan indeks kedua dan dia berada di barang yang kedua, indeks kedua atau barang ketiga. Cara manusia ini ada di barang yang urutan ketiga. Tapi balik lagi ke format dalam kita membaca sebuah array, dimulai dari 0 gitu. Nah, rumah ini ditandai dengan kurung kurawal 1, ini menandakan indeks ke 0. Oke. Indeks dimensi dia yang indeks dimensi satunya yang ke 0. Ini indeks dimensi 1 yang kedua, ini dimensi 1 yang ketiga. Yang ketiga ya. Cuman membacanya kita harus dari 0 gitu. Nah, kita mau nampilin gunting rumput. Berarti, oke, kita hapus dulu satu deh. Nih. Menampilkan istilahnya. Kita mau nampilin gunting rumput. Gunting rumput ini berarti kan berada di rumah dengan indeks kedua. Oke. Dan juga dia ada di urutan barang yang ketiga, yang dimana indeksnya juga kedua gitu. Kita tampilkan nih teman-teman, dia nampilkan wastafel. Oke. Oh, tadi gunting rumput ya, sorry, berarti ini indeks ke 1. Begitu teman-teman cara bacanya. Jadi array dua dimensi ini sebenarnya array yang kayak kita itu punya data di dalam data, kita punya array di dalam array gitu. Teman-teman misalkan yang tadi udah gue contohin ya, kita punya rumah itu ada di misalkan di halaman ruang tamu, ada barang yang ke nolnya ada kursi, barang ke satunya ada meja, dan barang keduanya ada lemari gitu. Kemudian di masih kategori rumah, tapi ini ruangannya mungkin anggaplah ruangannya ada di kamar mandi gitu. Kita lihat rumah di kamar mandi, barangnya ada sabun, barang keduanya ada shampoo, barang ketiganya ada sikat toilet. Nah, setiap ruangan itu kita bungkus dengan namanya indeks dimensi 1, atau mungkin kita bilang array yang dimensi pertama ya. Ini kita bungkus dalam indeks dimensi pertama, array dimensi yang pertama dalam indeks yang ke 1. Oke. Ini array dimensi yang pertama juga dalam indeks yang kedua. Ini array indeks array dimensi 1 juga dalam indeks yang ketiga. Oke. Jadi setiap ruangan itu kita bungkus secara gampangnya kayak gitu. Dan setiap ruangan mempunyai barang masing-masing. Gitu ya, cara cara memanusiakannya gitu. Cara bahasa manusianya. Oke. Gue rasa ini cukup jelas banget, teman-teman nanti bisa coba sendiri aja. Oke. Kemudian next kita ada di linked list. Oke, kita pakai library dari Java ya. Kita coba dulu. Oke. Teman-teman udah jelas banget ya. Gue mau hapus dulu. Nah, gue mau bahas pakai linked list. Linked list ini sebenarnya sama, fungsinya itu sama untuk menampung data dalam variable array. Cuman bedanya di sini linked list ini lebih dinamis teman-teman. Jadi dia itu fleksibel. Kita bisa menambahkan data baru yang kita mau tentunya ke dalam array yang sudah ada. Kalau tadi kan kita array-nya sudah ditentukan ya, dan
ketika kita di bawahnya itu kalau kita mau nambahkan sebenarnya bisa, cuman kita harus bongkar dulu arraynya gitu. Nah kalau di linked list ini sebenarnya salah satu utility di Java ya. Kalian bisa, cara pakainya tuh kalian harus import dulu utility linked list dari Java. Kebetulan karena di compiler ini online dia pasti sudah menyediakan gitu, teman-teman bisa coba aja sih. Nah kita bikin kelas lagi namanya my class, oke. Kemudian kita membuat instance atau objek dari linked list dengan nama buku. Oke, linked list berisi string yang mana nama variabelnya itu buku. Kalau mau kita ubah juga bisa, misalkan movies ya. Movies ini adalah kita kenali nih. Movies ini linked list baru nih gitu. Dengan isian datanya harus string. Kayak gitu. Nah, otomatis kita juga harus ubah isiannya atau kita hapus dulu deh. Nah, movies add misalkan X-Men ya. Movies add ingat ya teman-teman, kalau tipe data string itu harus pakai kutip 2. Spider-Man. Kemudian ada movies yang selanjutnya itu ada di Harry Potter. Kemudian movies selanjutnya ada The Witcher. Oke. Nah, nama film dong. Nama film .movies. Oke. Kita coba run. Nah, nama film di sini berarti kan ada X-Men, Spider-Man, Harry Potter, The Witcher. Nah, sebenarnya untuk pengimplementasi atau pengimprovean dari sebuah materi ini, teman-teman tuh bisa ubah movies ini sebagai fungsi input gitu. Nah, mungkin nanti ya bakal kita buat video yang terpisah. Jadi fungsi dari linked list ini sebenarnya sama untuk menampung sebuah data dalam variabel array, akan tetapi linked list ini lebih fleksibel dan juga lebih dinamis gitu. Oke. Dan ini juga sangat berguna banget buat teman-teman pakai di project struktur data selanjutnya, atau teman-teman punya ide yang lebih liar untuk mengimplementasikan library ini. Ini sangat bagus banget teman-teman. Oke. Nama film plus movies ini muncul semua. Oke, coba kita lihat movies yang ke 0. Ada gak? Enggak ada ya. Oke. Berarti kita get 0. Nah, cara mengambil cara mengambil variabel yang kita mau atau data yang kita mau di dalam penggunaan utility linked list ini, apalah penyebutnya, kita harus menggunakan method get kalau kita mau spesifik ngambil salah satu gitu teman-teman. Tapi kalau kita mau ngambil semua kayak tadi, ini bakal nampilin semuanya. Oke, sorry. Nah, ini bakal kayak gini teman-teman. Nah, kita pengen nih ngambil The Witcher doang. Berarti kita butuh comment get The Witcher, berarti kan ada urutan keempat. 4 di sini dimulai dari 3, berarti dia indeks ketiga. Kita lihat. Oke, dapat ya. Kemudian ini buat menghitung jumlah pada objek linked list itu bisa pakai size. Jadi jumlah filmnya itu jumlah filmnya. Nah, utility size ini sebenarnya apa ya? Kalian bisa cari sendiri how to write linked list format in Java. Oke. Ini teman-teman. Ini banyak banget sebenarnya, dari udah banyak banget gitu sumber-sumber yang bisa kita baca. Oke, kita
Kita balik lagi ke pemrograman kita. Nah, tadi movie size ini berarti kan dia ada jumlahnya, ada berapa data di array movies ini gitu teman-teman. Oke. Kayaknya cukup jelas ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada kesalahan yang saya ucapkan, atau mungkin ada sedikit materi yang sedikit melenceng atau mungkin salah banget gitu, teman-teman bisa komen, bisa diskusi bareng. Dan thank you banget yang kalau misalkan ada yang mau koreksi, thank you banget. Dan sorry kalau ada kesalahan, itu biar dari gue. Dan kalau misalkan ini bermanfaat buat kalian, thank you banget. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe kalau teman-teman suka. Kalau enggak, nggak apa-apa. Sekian dari saya. Bye-bye.